Halo adik-adik, yuk belajar matematika lagi bersama Kak Noing. Nah, kali ini Kak Noing masih membahas bab 7, yaitu tentang membandingkan segitiga berdasarkan panjang sisinya, halaman 202 sampai 208. Kakak menggunakan buku panduan Matematika kelas 5 Kurikulum Merdeka Revisi 2022. Jangan lupa tekan like, subscribe, dan tombol loncengnya ya. Terima kasih. Baik, kita buka halaman 202, eksplorasi 7.1D. Ayo membandingkan segitiga berdasarkan panjang sisinya. Segitiga juga dapat dikelompokkan berdasarkan panjang sisi-sisinya. Perhatikan gambar berikut. Amati pula alat peraga yang disediakan oleh ibu guru kalian. Untuk gambar 1 yaitu segitiga JKL. Pada alat peraga segitiga yang disediakan gurumu, coba impitkan sisi-sisinya satu sama lain. Apakah ada sisi-sisi yang tepat berimpit? Yaitu jawabannya ada ya. Sisi mana sajakah itu? Sisi LC dan sisi LK. Nah, kita lihat pada gambar. Sisi-sisi yang tepat berimpit memiliki panjang yang sama. Sisi-sisi tersebut dinamakan kaki-kaki segitiga sehingga segitiga tersebut dinamakan segitiga sama kaki. Nah, berikutnya gambar yang kedua yang ada di bawah ya, yaitu segitiga JKL masih tetap sama. Nah, perhatikan sudut-sudut yang menghadap sisi-sisi sama panjang. Ketika menghimpitkan sisi-sisi segitiga, apakah ada sudut-sudut yang tepat berimpit? Jawabannya adalah ada ya. Sudut mana sajakah itu? Yaitu sudut J dan sudut K. Nah, kita lihat pada gambar di samping. Sudut-sudut yang tepat berimpit pada alat peraga segitiga sama kaki menunjukkan bahwa sudut-sudut tersebut adalah sama besar. Nah, masih ada pertanyaan lagi nih. Ada berapa simetri lipat yang dimiliki segitiga sama kaki? Nah, kita lihat pada gambar di samping. Jika disediakan segitiga sama kaki dan bingkainya lalu diputar pada titik pusat seperti gambar di samping, berapa kali segitiga sama kaki akan tepat menepati bingkainya? Yaitu jawabannya adalah 1 kali. Nah, ini artinya berapa simetri putar yang dimiliki segitiga sama kaki? Yaitu 1 simetri putar. Nah, dari percobaan sebelumnya, ciri-ciri apa saja yang kalian temukan pada segitiga sama kaki? Bagaimana dengan sisi-sisinya? Yaitu terdapat dua sisi yang sama panjang. Bagaimanakah sudut-sudutnya? Dia memiliki dua sudut yang sama besar, karena yang kita bahas adalah segitiga sama kaki. Nah, bagaimana simetri lipatnya? Dia memiliki 1 simetri lipat, dan bagaimana simetri putarnya? Dia memiliki 1 simetri putar. Nah, pada kesimpulannya, pada segitiga sama kaki setidaknya terdapat dua sisi yang sama panjang, dua sudut yang sama besar, 1 simetri lipat, dan 1 simetri putar. Nah, sekarang kita perhatikan gambar di samping ya, segitiga ABC. Pertanyaannya, apakah segitiga di samping termasuk segitiga sama kaki? Jawabannya iya ya, karena di sini terdiri ada dua ruas. Nah, manakah sisi-sisi yang sama panjang? Yaitu kita lihat ruasnya ya pada gambar, yaitu sisi AC dan sisi AB. Manakah sudut-sudut yang sama besar? Kalau kita lihat pada gambar, yaitu sudut B sama besarnya dengan sudut C. Nah, selanjutnya kita perhatikan gambar di bawah. Bagaimana dengan segitiga berikut ini? Yang pertama, kita lihat gambar sebelah kiri dulu ya. Nah, untuk pertanyaannya, apakah segitiga di atas segitiga ABC ya, yaitu sama kaki? Jawabannya adalah ya. Pertanyaan selanjutnya, sisi mana saja yang sama panjang? Yaitu sisi AB dan BC. Jika diperiksa besar sudutnya, berjenis apakah segitiga ABC? Nah, kalau kita lihat di sini terdapat siku-siku ya pada sudut B. Berarti jenis segitiganya adalah segitiga siku-siku. Jadi, apakah nama yang tepat untuk segitiga ABC? Nama yang tepat untuk segitiga tersebut adalah segitiga siku-siku sama kaki. Berikutnya, pada gambar atau bangun datar sisi sebelah kanan, apakah segitiga PQR sama kaki? Jawabannya adalah ya. Pertanyaan berikutnya, sisi mana saja yang sama panjang? Yaitu sisi PQ dan sisi QR.
Jika diperiksa besar sudutnya berjenis apakah segitiga PQR, nah kita lihat pada gambar. Sudut Q pada segitiga yaitu sudut tumpul. Nah, berarti jenisnya adalah segitiga tumpul. Jadi, apakah nama yang tepat untuk segitiga PQR yaitu segitiga tumpul sama kaki? Nah, mudah ya adik-adik untuk membandingkan segitiga berdasarkan panjang sisinya. Nah, sekarang kita lanjut ke tantangan. Berapakah besar sudut pada kaki-kaki segitiga siku-siku sama kaki? Nah, misalnya kakak ada gambaran contoh segitiga ABC siku-siku sama kaki. Nah, lihat pada gambar ya. Untuk sudut B-nya yaitu sebesar 90 derajat atau siku-sikunya. Nah, di sini ditanyakan berapa besar sudut pada kaki-kaki segitiga siku-siku sama kaki. Nah, kita hitung ya. Jumlah sudut segitiga yaitu 180 derajat. Nah, kita lihat sudut A sama besarnya dengan sudut C. Berarti untuk mencari masing-masing sudut A dan sudut C ya, yaitu 180 dikurangi besar sudut B yaitu 90 derajat, kemudian kita bagi 2. Yaitu hasilnya adalah 45 derajat. Karena sudut A sama besarnya dengan sudut C, berarti sudut A sebesar 45 derajat dan sudut C juga sebesar 45 derajat. Selanjutnya kita lihat pada gambar di samping ya, segitiga PQR. Nah, pada alat peraga segitiga yang disediakan gurumu, coba impitkan sisi-sisinya satu sama lain. Apakah ada sisi-sisi yang tepat berimpit? Jawabannya adalah ada ya. Selanjutnya, sisi mana sajakah itu? Yaitu sisi PQ, sisi QR, dan sisi PR. Nah, ternyata kalau kita lihat gambar di samping, ternyata semua sisi tepat berimpit satu sama lain. Itu berarti ketiga sisi sama panjang sehingga segitiga tersebut disebut segitiga sama sisi. Selanjutnya, karena sisi-sisinya tepat berimpit satu sama lain, apakah sudut-sudutnya juga berimpit satu sama lain? Jawabannya adalah ya. Sudut mana sajakah itu? Yaitu sudut P, sudut Q, sudut R. Nah, artinya ketiga sudut tersebut sama besar. Nah, sekarang ada pertanyaan lagi nih, berapa besar sudutnya? Karena jumlah besar semua sudut segitiga adalah 180 derajat, maka pada segitiga sama sisi, sudutnya berukuran 180 derajat dibagi 3 sama dengan 60 derajat. Nah, untuk selanjutnya, jika disediakan segitiga sama sisi dan bingkainya, lalu diputar pada titik pusat seperti gambar di samping, berapa kali segitiga sama sisi akan tepat menepati bingkainya? Yaitu jawabannya adalah 3 kali. Artinya, berapa simetri putar yang dimiliki segitiga sama sisi? Yaitu mempunyai 3 simetri putar. Nah, sekarang kita jawab pertanyaan. Ciri-ciri apa saja yang kalian temukan pada segitiga sama kaki? Bagaimana sisi-sisinya? Yaitu dia memiliki 3 sisi yang sama panjang. Bagaimanakah sudut-sudutnya? Dia memiliki 3 sudut yang sama besar. Bagaimana simetris lipatnya? Dia memiliki 3 simetris lipat. Dan bagaimana simetris putarnya? Dia memiliki 3 simetris putar. Jadi untuk kesimpulannya, pada segitiga sama sisi terdapat 3 sisi yang sama panjang, 3 sudut yang sama besar, 3 simetri lipat, dan 3 simetri putar. Berikutnya halaman 207, ayo berpikir kreatif. Kalian sudah belajar mengenali ciri-ciri segitiga sama kaki dan segitiga sama sisi, bukan? Nah, bagaimana dengan segitiga yang tidak memenuhi ciri-ciri tersebut? Perhatikan gambar berikut dan amati alat peraga yang disediakan oleh ibu guru kalian ya. Nah, kita lihat pada gambar di sebelah kiri, yaitu segitiga ABC. Adakah sisi yang sama panjang? Kalau kita lihat tidak ada ya, semua sisinya berbeda ukuran. Nah, coba impitkan sisi-sisi dan sudut-sudutnya. Apakah ada sudut yang sama besar? Nah, kalau kita impitkan tidak ada sudut yang sama besar, semua sudutnya berbeda ya. Selanjutnya, apakah segitiga tersebut memiliki simetri lipat? Yaitu tidak punya.
Berapa simetri putar yang dimiliki segitiga tersebut? Yaitu mempunyai 1 simetri putar. Segitiga yang panjang sisi-sisinya berbeda satu sama lain disebut segitiga sembarang. Menurut kakak, pernyataan tersebut adalah benar ya. Nah teman-teman, apakah segitiga sama sisi itu boleh juga disebut segitiga sama kaki? Nah, sekarang kita bandingkan. Kita bandingkan segitiga sama kaki dan segitiga sama sisi. Apakah semua ciri-ciri segitiga sama kaki dimiliki oleh segitiga sama sisi? Nah, mari kita coba periksa. Coba impikan sisi-sisi segitiga sama sisi satu sama lain. Yang pertama, apakah segitiga sama sisi memiliki setidaknya 2 sisi yang sama panjang? Jawabannya adalah ya. Apakah segitiga sama sisi memiliki setidaknya 2 sudut yang sama besar? Jawabannya adalah ya. Apakah segitiga sama sisi memiliki setidaknya 1 simetri lipat? Jawabannya adalah ya. Apakah segitiga sama sisi memiliki setidaknya 1 simetri putar? Jawabannya adalah ya. Nah, apakah semua ciri-ciri segitiga sama kaki dimiliki oleh segitiga sama sisi? Jawabannya adalah ya. Jadi untuk kesimpulannya adalah segitiga sama sisi dapat digolongkan sebagai segitiga sama kaki. Nah, bagaimana jika dibalik? Apakah segitiga sama kaki pasti merupakan segitiga sama sisi? Nah, kita bandingkan ciri-cirinya. Apakah segitiga sama kaki memiliki setidaknya 3 sisi yang sama panjang? Jawabannya tidak. Nah, apakah segitiga sama kaki memiliki setidaknya 3 sudut yang sama besar seperti segitiga sama sisi ya? Jawabannya adalah tidak. Nah, untuk pertanyaan berikutnya, apakah segitiga sama kaki memiliki setidaknya 3 simetri lipat? Jawabannya adalah tidak. Untuk pertanyaan berikutnya, apakah segitiga sama kaki memiliki setidaknya 3 simetri putar yang dimiliki segitiga sama sisi? Jawabannya adalah tidak. Selanjutnya, apakah semua ciri-ciri segitiga sama sisi dimiliki oleh segitiga sama kaki? Jawabannya tidak ya. Nah, sekarang kembali ke pertanyaan. Bagaimana jika dibalik? Apakah segitiga sama kaki pasti merupakan segitiga sama sisi? Nah, berarti segitiga sama kaki tidak dapat dikatakan segitiga sama sisi atau tidak bisa digolongkan sebagai segitiga sama sisi ya. Nah, adik-adik, sampai di sini dulu pembahasan dari kakak. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa dan sampai ketemu di matematika selanjutnya. Pada video berikutnya, kakak akan membahas tentang membandingkan ciri-ciri segi 4 halaman 208. Untuk link videonya, adik-adik bisa lihat di deskripsi bawah ya. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Terima kasih.